Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 11A akan mempresentasikan progres kedua dari mata kuliah IoT. Di sini kami membuat sistem e-presensi yang terhubung ke website. Perkenalkan diri, saya Alaina Syafika. Saya Muhammad Hanif Saputra. Saya Muhammad Zahri Kurniawan. Oke, yang pertama kami akan mempresentasikan atau mendemonstrasikan alat yang telah kami buat menggunakan sensor fingerprint dan ESP. Oke, di progres kedua ini kami sudah mempunyai alat sensor fingerprint yang dimana ini yang kita gunakan untuk fingerprint di absensi nanti, dan di video ini kita akan mendemonstrasikan bagaimana cara kerja si fingerprint ini dalam mendeteksi finger atau jari yang akan absen. Nah, di sini kami sudah membuat kode di Arduino IDE-nya yang akan kami demonstrasikan. Jadi yang sekarang ini kita bakal mendaftarkan jarinya si Alia untuk masuk ke data di sensor fingerprint ini. Nah, pertama kan kita belum konfigurasiin ke database, kita buat dulu datanya, yaitu di sini kita buat ID-nya dulu. Nah, ini sekarang beritanya tempelkan jari. Oke, tampilkan. Nah, ini tampilnya nih. Dua kali ya. Iya, tampilnya lagi. Nah, di sini Alia sudah mendaftarkan jarinya, yang dimana nih sebagai ID-nya itu 3. Lalu tadi Alia sudah menampilkan jarinya dan sudah selesai. Di sini artinya pendaftaran untuk jarinya itu udah masuk ke data sensornya. Nah, sekarang kita coba apakah jari Alia tadi sudah terdaftar di data sensor atau belum. Coba tempelkan Al. Oke, akan saya tempelkan. Nah, ini jarinya si Alia sudah terdaftar atau oke, fingerprint oke dengan ID 3 sesuai yang kita buat tadi. Lalu ini skor adalah kayak akurasi. Nah, ini akurasi si pembacaan sensornya. Nah, jadi sini si Alia sudah terdaftar. Coba tekan lagi Al. Nah, Alia tekan, kita cek lagi. Nah, masuknya dengan ID 3. Selanjutnya Ari akan menempelkan jarinya, yang dimana Ari ini sudah daftar di data sensor dengan ID 1. Seharusnya ini akan menampilkan ID-nya 1. Coba tempel lagi nih. Belum, tempel lagi nih. Nah, ini Ari sudah menampilkan jarinya dan ini fingerprint-nya oke dan ID-nya benar 1. Selanjutnya saya akan mencoba saya sendiri. Di sini saya juga sudah daftar untuk jarinya, yang dimana saya daftar sebagai ID 2. Kita cek apakah masuk. Nah, di sini sudah ditemukan jarinya dengan ID 2 di jam yang akurat, artinya real time, sesuai dengan fungsionalitas kami, yaitu real time. Jadi untuk pendemoan alatnya sampai segitu saja. Kita melihat cara kerja dari fingerprint ini. Mungkin selanjutnya saya kembalikan kepada Ali. Baik, selanjutnya masuk ke bagian front end. Di sini saya membuat tampilan dari sistem e-presensi yang kami miliki. Di sini saya menggunakan framework Fight React. Nah, di sini kita bisa masuk ke sistem. Nah, kita dapat melakukan login. Di sini ada 3 role yang dimana admin, dosen, dan mahasiswa. Yang pertama saya akan masukkan ke role yang mahasiswa terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat status hari ini total presensi, lalu ada check-in yang dimana jika dia eh, gagal, dia bisa masukin ID fingerprintnya. Lalu di sini ada riwayat presensi, yaitu hasil dari presensi yang telah dilakukan mahasiswa. Nah, selanjutnya kita akan melihat pada dashboard admin. Nah, di sini kita login pakai admin ini. Nah, login. Nah, di sini terdapat pemberitahuan bahwa ini adalah dashboard admin, yang di mana ada total mahasiswanya, total dosen, dan presensinya. Lalu data mahasiswa terdapat di sini, yang di mana ini akan dicocokkan dengan database-nya nanti. Lalu ada data dosen, lalu ada data presensi, yang di mana admin ini akan bisa mengedit
data-data tersebut. Seperti itu. Namun untuk di desainnya belum dibuat karena ini masih progres. Lalu kita log out. Nah, di sini kita login di dashboardnya dosen. Oke, di sini kita login. Nah, di sini ada kelas aktif, mahasiswa hadir, ada daftar mahasiswa yang hadir, dan riwayat kelas. Nah, untuk progresnya mungkin cukup sampai sini, namun nanti saya akan membuat lagi atau menambahkan halaman pada ketiga role tersebut agar dapat sesuai dengan sistem yang baik. Seperti itu. Nanti di dosen juga bisa melihat atau memfilter dari mata kuliah yang akan dilihat absensinya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kembali. Baik, di sini kita akan lanjut pada progress backend. Jadi saya sudah membuat endpoint untuk mendaftarkan fingerprint pada admin. Jadi hanya satu endpoint ini saja yang saya update pada minggu ini, yaitu pada admin controller dengan metodenya store fingerprint. Jadi pada metode store fingerprint ini nanti dia akan menerima request dari user yang mana menerima fingerprint ID dan NIM atau NPM. Jadi dari NIM tersebut akan dicari mahasiswanya. Jika tidak ditemukan, maka akan menampilkan pesan tidak ditemukan. Lalu kalau misalkan belum diverifikasi, dia akan menampilkan akun belum diverifikasi. Lalu baru dia akan mencari mahasiswa dengan fingerprint ID tersebut. Kalau misalkan sudah terdaftar, dia akan menampilkan bahwa fingerprint sudah terdaftar. Namun kalau fingerprint belum terdaftar, maka kita akan mengupdate fingerprint ID pada mahasiswa tersebut. Setelah itu kita akan kembalikan pesan bahwa daftar fingerprint ini berhasil. Jika ada kegagalan, maka kita akan tampilkan validasi gagal atau terjadi kesalahan dari server. Kita akan coba. Yang pertama, kita akan masuk ke dalam endpoint login. Jadi pada login, kita akan masukin email kita sebagai mahasiswa dan passwordnya juga. Kita send. Sebelum itu kita nyalakan dulu. Baru kita bisa mengirimkan post request. Nah, di sini sudah berhasil login. Kita mendapatkan token untuk masuk ke dalam endpoint yang membutuhkan autentikasi. Kita akan coba presensi. Kita masukin token bearer-nya ke dalam out. Lalu untuk bodinya kita masukin fingerprint ID 1. Kita kirim. Nah, di sini tampil bahwa fingerprint ini tidak terdaftar. Jadi kita belum mendaftarkan fingerprint. Makanya di sini kita tidak bisa melakukan presensi. Caranya adalah kita login sebagai admin. Lalu kita ambil tokennya. Setelah itu kita lihat pada endpoint daftar fingerprint oleh admin. Kita masukin untuk tokennya. Lalu pada endpoint ini kita akan masukin NIM atau NPM, lalu ID fingerprint ini, lalu ID fingerprint yang ingin kita daftarkan. Kita kirim, dan kalau berhasil dia akan menampilkan pesan seperti ini, bahwa daftar fingerprint berhasil. Ada NPM dan ada fingerprint ID-nya. Setelah itu baru kita bisa melakukan resensi. Namun karena hari ini tuh nggak ada jadwal, jadi dia akan menampilkan tidak ada jadwal aktif untuk saat ini. Caranya kita bisa ganti untuk waktunya. Kita bisa pergi ke college class. Kita bisa pergi ke kelas schedule. Di sini ada start time, end time, dan ada start date dan end date. Kita akan coba ubah. Untuk start time-nya kita ganti jadi pukul 23. Dan untuk end time-nya kita ganti jadi pukul 23.40. Oke, setelah itu kita akan coba presensi. Nah, di sini karena waktunya sudah kita ubah menjadi waktu yang saat ini, maka presensinya valid dan menampilkan pesan bahwa check-in berhasil, statusnya hadir. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada progres backend kali ini. Baik, terima kasih. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.